janinmu ini kemungkinan ada cleft lip. Apa itu cleft lip, dok? Dia tunjukin foto. Wah, ini bibir sumbing, cacat. Jujur saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau seperti ini mendingan nggak usah dikasih. Apa aku aborsi aja ya? Anak ini nih punya terjadinya pembesaran di hatinya. Pas dilihat 5 cm dan di mukanya itu tampaklah hitam, rambut-rambut halus gitu loh. Hasilnya keluar, kita disuruh ke dokter lagi ketemu. Dia bilang anakmu ini atresia biliar. Terus dia bilang atresia biliar itu adalah penyakit langka yang nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Atresia biliar itu akan sembuh dengan cangkok hati, nggak ada obat yang lain. Paginya 5:30 itu operasi. Lalu saya cuma waktu itu bisikin ke dia, Mama tunggu ya, gitu. Ini yang udah terakhir Mama lakukan. Gitu. Aku cuma bilang, Mama tunggu kamu di luar. Selalu yang aku katakan gini, Tuhan, ini yang udah bisa aku lakukan gitu. Aku mau anak ini. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol banyak dengan seorang tamu spesial yang akan menceritakan kisah bagaimana Tuhan menyertai dan menolong hidupnya dan juga anaknya. So please welcome Ibu Violin Karipui. Halo Ibu Violin. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Thank you udah datang ke Solusi hari ini. Dan boleh gak sih kenalan sedikit? Siapa sih sosok Ibu Violin ini? Saya sosok ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 anak perempuan dua-duanya. Sebelumnya saya sekolah di Melbourne dan karena waktu itu hamil saya balik ke Indonesia. Oke, jadi sempat tinggal di Melbourne waktu itu ya. Dan kira-kira tahun berapa itu Bu di Melbourne? Dari tahun 2016 saya di Melbourne. Dan ternyata di Melbourne itulah salah satu kisah Ibu dimulai. Iya, luar biasa. Jadi ya gitu. Dimulai dari penantian akan seorang buah hati. Tentu setiap keluarga merindukan adanya buah hati. Dan ternyata cukup lama Ibu menantikan buah hati. Saya penantian anak pertama itu 5 tahun. Oke. Gitu. Jadi waktu itu cerita sedikit. Jadi masuk pernikahan kelima, rencananya tuh kami mau IVF. Karena ada suami saya punya riwayat yang kami susah memiliki anak. Jadi memang sudah didiagnosa oleh dokter, ini akan sulit untuk memiliki buah hati. Anak, ya. Jadi saya sempat waktu itu berdiskusi dengan suami, kita IVF aja gitu. Hanya puji Tuhan, sebelum IVF saya udah hamil. Oh gitu. Dan itu hamilnya itu 2 hari setelah saya ulang tahun. Pas hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Jadi kami berdua tentunya sukacita banget karena anaknya yang kita harapkan saya emang mau memiliki anak waktu itu. Jadi kami menyambutnya dengan sukacita. Lalu setiap minggu di sana kita kontrol segala macam. Dan pada saat masuk minggu ke-23, janin saya itu kan memang harus dites, dikontrol, dilihat, di USG lah. Saya ketemu dokternya, lalu dokternya lihat, dia bilang, oh oke, baik, good gitu. Lalu dia lama tuh periksa, saya kan nggak mengerti kenapa. Lalu dia panggil dokter spesialis masuk, terus dia lihat mereka ngobrol-ngobrol. Dia panggil lagi 1 dokter masuk, jadi total 3 dokter. Jadi saya tanya, everything okay? Dia bilang, ya oke. Dia cuma bilang, anakmu perempuan nih, gitu. Lalu tiba-tiba dokternya yang satu tuh bilangin, janinmu ini kemungkinan ada cleft lip. Aku bingung tuh, apa itu cleft lip, dok? Dia tunjukin foto. Oh ini bibir sumbing, cacat. Jadi waktu itu dikasih lihat di layar, memang kelihatan bibirnya tuh terbelah. Oke. Saya shock, saya kaget. Dia bilang it's okay, nanti kami refer kamu ke dokter spesialis cleft lip. Gitu. Oke, saya pulang. Saya waktu itu sendirian, saya pulang, saya nangis.
Saya nangis, bener-bener. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, kenapa sih kayak gini gitu. Kalau kayak gini, saya marah. Jujur saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau seperti ini, mendingan nggak usah dikasih. Oke. Saya nggak siap gitu loh, mental saya nggak siap. Saya nggak tahu nih apa nih, cleft lip tuh apa, bibir sumbing tuh cara mengatasinya seperti apa tuh saya nggak tahu. Jadi saya marah, saya nangis. Suami saya pulang, saya kasih tahu hasil. Saya cuma bilang waktu itu gini, anaknya perempuan. Terus saya bilang, tapi kata dokter dia tuh cleft lip. Aku kasih lihat dokumennya. Terus kita harus gimana? Aku bilang kita ada janji sama dokter spesialis. Aku nangis sama dia pun. Aku bilang gimana? Dia ya udah kita ketemu dulu dokter, kata dia gitu. Setelah itu 3 hari kemudian kita ketemu dokter. Dokter lihat lagi dia yang spesialis cleft lip yang kita ketemu di Australia. Dia lihat, oh iya ini cleft lip. Dia ngomong gitu. Dia kasih tahu dampak anak-anak yang bibirnya sumbing itu seperti apa. Dia bilang anak ini cacat lahir, kamu harus tahu. Dia nggak bisa menyusui sama kamu, pendengaran dan telinganya, telinga dan mulutnya tuh dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar gitu. Dia bilang itu yang harus kamu terima. Dia dalam lingkungan dia nggak akan bisa interaksi, nggak bisa bersosialisasi lah. Lalu aku bilang, apakah bisa operasi dok? Bisa, dia bilang. Pada saat dia umur 10 tahun kamu bisa operasi untuk menutup dia punya bibir. Ya. Terus aku tanya, apakah dengan begitu dia bisa normal? Oh enggak, dia bilang. Lalu dia cuma bilang gini, kamu boleh kok, aku disarankan gitu, kamu boleh kok untuk melakukan aborsi. Jadi ditawarkan pilihan. Saya ditawarkan pilihan. Terus saya diam, dia bilang dia kasih kita untuk another ultrasound. Dia bilang dia mau lihat seberapa besar cleft lip-nya dan untuk cara penanganannya seperti apa gitu. Jadi saya pulang, saya marah sama Tuhan. Saya benar-benar di poin itu, di titik hidup aku tuh aku marah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku tuh maksudnya hidup tuh baik-baik gitu loh. Kok kamu kasih aku ujian yang aku nggak bisa. Aku bilang aku nggak sanggup. Aku bilang sama suami aku waktu itu, aku nggak bisa. Jadi kamu mau? Aku cuma bilang gini, apa aku aborsi aja ya? Aku bilang karena kita berdua nggak bisa handle anak ini nantinya. Gitu loh. Aku terbesit seperti itu. Lalu akhirnya aku kasih tahu keluarga, kasih tahu mertua, terus tiba-tiba suami cuma bilang gini, nggak usah, we still keep the baby, apa-apa, dia bilang gitu. Urusan nanti dia ke depan gimana, biar Tuhan yang bawa pimpin. Saya masih nggak terima. Apakah berpikir aborsi itu salah satu luapan kekecewaan dan kemarahan itu? Iya, karena secara manusia saya nggak bisa handle, gitu. Saya nggak siap, gitu. Saya nggak siap dengan banyaknya pertanyaan, saya nggak siap dengan anak ini tuh nanti menyusahkan gitu, jadi beban. Atau membayangkan bagaimana ini akan menjalani hal yang berat betul. Ya gitu. Saya nggak ngebayangin dia tuh di lingkungan akan seperti apa kan, kasihan gitu loh. Itu yang membuat saya akhirnya terbesit untuk pengen aborsi sebenarnya waktu itu. Lalu akhirnya keputusan untuk tidak mengaborsi itu lahir dari banyaknya orang-orang yang Tuhan mengirimkan saya banyak orang yang sayang dengan saya. Akhirnya saya memulihkan diri saya sendiri. Saya akhirnya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun nanti bayi ini saya terima. Tuhan kasih saya hati untuk menerima. Saya nggak mau dia merasakan dalam kandungan saya tuh terjadinya penolakan. Iya. Saya berdoa setiap hari, saya berusaha untuk memperkatakan hal-hal yang baik tentang
janin saya gitu. Lalu 2 minggu setelah itu kan kita janjian untuk radiologi. Saya ingat banget itu 2019 Desember tanggal 23. Karena jadwal di Australia kan itu padat dokter karena udah mau Natal kan. Kita puji Tuhan karena ini urgent kita dibolehkan untuk ketemu cek. Akhirnya saya ketemu dokter, saya udah dari malam saya nggak tidur. Saya takut, dak-dikduk, saya takut saya nggak siap untuk hasilnya gitu. Akhirnya kita berdoa, saya berdoa untuk tenang. Akhirnya besokannya saya ketemu dokter, dia lihat reportnya semua, dia bilang oke, kita do another ultrasound. Oke. Itu ultrasound yang paling lama yang pernah saya lakukan, 1,5 jam. Jadi dia lihat lagi reportnya, dia lihat janin saya, diperiksa lah semuanya. Oke, jaringnya oke, kepalanya udah tumbuh sempurna, jaringannya udah oke. Lalu dia lihat lagi, dia baca lagi reportnya, terus dia telepon dokter, aku nggak ngerti, dia telepon di luar. Balik lagi dia cek, terus dia baca lagi reportnya, dia bilang, yang aku ingat dia bilang gini, wow, kamu tuh dapat mujizat dari Tuhan, dia bilang. Wow. Aku kaget, aku bilang, kenapa dok? Nggak, saya nggak dapet anak ini ada cleft lip. Wow. Aku waktu itu aku coba dok lihat lagi. Dia cek, enggak. Ibu sendiri nggak percaya ya? Aku coba dok tolong lihat lagi. Enggak. Your baby is perfect, dia bilang. Wow. Dan kamu dapat mujizat sebelum Natal. Aku dari situ aku nangis. Nangis banget, aku langsung peluk dokternya. Aku bilang, are you sure? Ya, aku jamin bayimu sempurna. Dia bilang gitu. Dia bilang, kamu pulang dengan sukacita, kamu bisa rayain Natal dengan keluarga. Dari di situ aku lihat Tuhan bagaimana dia membentuk aku gitu loh. Di mana dia menyertai yang tadinya aku nggak mau Tuhan gitu. Gimana kalau tiba-tiba waktu itu keluarga tuh mengiyakan aku untuk aborsi. Betapa aku akan menyesali itu akan menyesal gitu loh. Ternyata aku flashback, oh Tuhan, ini yang Tuhan mau di hidup aku seperti itu. Jadi aku bersyukur Tuhan kasih hati aku yang tetap mau percaya dia, dan mungkin dia cuma bilang, kamu coba dekat dengan aku, kamu coba untuk dengar suara aku, apa yang aku mau dalam hidup. Wow. Akhirnya lewat mujizat tersebut, sang anak ini dilahirkan dengan sempurna pada bulan April 2020. Itu di Indonesia. Kenapa milih lahir di Indonesia? Karena waktu itu pandemi ya, lagi tinggi. Di Melbourne itu saya sama suami sendiri. Ya waktu itu kita rundingin, saya pulang untuk melahirkan. Nanti setelah itu balik lagi. Jadi saya pulang Januari 2020, saya melahirkan April 2020, tanggal 6. Di Indonesia di Jakarta. Dan tentu sukacita. Luar biasa. Tentu sangat bahagia gitu ya, apalagi lewat perjalanan beberapa bulan itu ya yang sangat bikin emosi terkuras gitu ya. Tapi ternyata nggak berhenti di nggak berhenti. Saya pikir badainya udah selesai. Ternyata ada lagi badai yang lebih besar yang Tuhan yang saya nggak nyangka gitu loh. Itu seminggu setelah melahirkan. Anak saya karena dari peristiwa itu kami namain anak kami itu Grace Abigail Sindunata. Jadi anugerah dari Tuhan. Abigail itu katanya kesayangan seorang bapak. Gitu. Jadi dia lahir sempurna, nggak ada apa-apa. Dia ada kuning waktu itu setelah dari rumah sakit. Dokternya cuma bilang ada kuning tapi oke, nggak jadi masalah. Setelah maybe 3 bulan tuh bisa normal karena ibu kasih ASI aja. Bayi kuning itu setelah 3 bulan tuh selesai, maksudnya kuningnya menghilang. Oke. Seminggu pulang, yang pertama notice itu mertua saya. Dia bilang, ini anak nih perutnya tuh keras ya, nggak kayak bayi biasanya gitu. Oke. Setelah itu sebulan kita ganti dokter anak, dicek. Pas dicek dilihat, oh anak ini nih punya terjadinya pembesaran di hatinya.
Pas dilihat 5 cm. Oke. Akhirnya kami tuh masih emang iya ya. Terus akhirnya kami dikasih report untuk tes. Dilihatlah hatinya tuh bagaimana. Seperti apa ya? Tapi pas dicek normal, nggak ada apa-apa gitu loh. Semuanya oke. Lalu setelah lewat sebulan, 2 bulan, kok kuningnya tuh nggak menghilang ya. Tidak seperti apa yang dokter iya, katakan. malah makin kuning. Dan di mukanya tuh tampaklah hitam rambut-rambut halus gitu loh. Kita bilang ini something wrong nih. Kita ketemu lagi dokter. Dia bilang kalian harus ketemu dokter gastro, spesialis hati. Oke, akhirnya kita ketemulah dokter spesialis gastro. Itu dokter yang paling bagus di Indonesia. Yang kita ketemu dokter gastro, ketemu, dia lihat, dia nggak ngomong apa-apa. Dia bilang cek darah. Setelah itu kita cek darah. Saya baru kali itu anak bayi umur 3 bulanan cek darah dengan 10 tabung. Yang diambil tuh banyak banget darahmu, udah nangis-nangis. Lalu dicek, hasilnya keluar, kita disuruh ke dokter lagi ketemu. Dia bilang anakmu ini atresia biliar. Nah, apa itu? Nah, saya kaget, saya juga nggak tahu apa tuh atresia biliar, dok. Terus dia bilang atresia biliar itu adalah penyakit langka yang nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Oke, jadi sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Entah itu dari kandungan, entah dialah, nggak ada yang tahu, pasti itu penyakit. Itu penyakit langka yang bisa dibilang apes aja kena gitu loh. Jadi aku bingung, apa tuh atresia biliar, dok? Dia bilang atresia biliar itu dia punya empedu itu tidak terbentuk dengan sempurna salurannya. Jadi jadi kita harus gimana nih, dok? Dia suruh ambil darah lagi, kita disuruh MRI, radiologi, CT scan, kita lakukan semua. Dari situ 4 bulan, 5 bulan kondisi Grace itu makin menurun, kita lihat. Iya, apa yang terlihat? Perutnya membesar, terus berat badannya tuh nggak naik anak ini. Terus mata dia kuning. Yang kelihatan banget itu perutnya, jadi perutnya tuh gede kayak anak-anak busung lapar, gede. Lalu karena itu waktu itu COVID ya, lagi 2020 itu pas COVID tinggi-tinggi, kita ketemu dokter. Itu setiap minggu, Kak, kita ketemu dokter tuh setiap minggu. Ambil darah tuh setiap minggu. Untuk cek, dipantau ya? Disuntik, vitamin K, segala macam untuk. Aku tuh, apa ya, aku cuma bilangin, aduh Tuhan, apalagi sih nih? Kayaknya badainya tuh nggak selesai-selesai, kata orang. Setelah badai ada matahari ya. Ini badai terus. Jadi aku tuh belum kepikiran, dia belum kasih tahu apa tuh atresia biliar, apa penanganannya seperti apa tuh dia nggak kasih tahu. Lalu kita ketemu lagi nih, setiap minggu kita harus ketemu dokter. Lalu ketemu, dia bilang gini, anak ini harus cangkok hati. Dia ngomong gitu. Atresia biliar itu akan sembuh dengan cangkok hati, nggak ada obat yang lain. Tidak ada opsi lain? Nggak ada opsi. Aku bilang nggak ada ya. Aku nanya, dok, apa cuma dengan obat bisa nggak? Enggak. Dengan obat itu cuma untuk dia bertahan. Tapi untuk pulihnya untuk pulih nggak bisa. Dia bilang. Lalu aku bilang, oke, dok, kita harus gimana nih? Dia bilang, ya harus cangkok. Gitu. Sebelum cangkok, Grace itu mengalami penurunan. Jadi dia harus dirawat di rumah sakit karena albuminnya rendah, darahnya rendah, terus dia harus transfusi darah, transfusi albumin, gitu. Semakin kesini kondisinya makin nggak baik. Jadi dokter cuma, oke, dok, gimana nih? Aku dari situ tuh, aku benar-benar sama Tuhan tuh, aduh Tuhan, kenapa ya iman aku tuh di bawah, naik turun gitu loh. Aku bilang sampai aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tuh nggak sekuat itu loh. Aku bilang, kalau kamu mau pilih yang lain, boleh nggak sih pilih yang lain, jangan aku gitu loh. Oke. Tetapi di dalam perjalanannya, ada nggak sih bedanya ketika mengalami yang pertama dan badai yang kedua? Karena ternyata yang pertama ibu melihat ada penyertaan dan pertolongan Tuhan, ada mujizat. Apakah itu membuat perbedaan dengan di dalam hati ibu menghadapi yang kedua ini? Perbedaannya, saya mungkin lebih tenang, tapi saya lebih
ketakutannya lebih besar. Kenapa? Karena dokternya bilang gini, anak ini walaupun cangkok, apakah terjadi penolakan nggak dalam tubuhnya? Itu sangat beresiko. Oke. Lalu kita ketemu dokter, kita meeting dengan dokter. Dokter bilang gini, yang jadi pendonor itu harus keluarga. Gitu. Either saya, bapaknya, atau pokoknya masih yang sedara. Yang sedara. Oke. Saya dicek waktu itu, karena saya yang mau. Saya bilang gini, dok saya aja jadi pendonor. Saya dicek, ternyata saya nggak bisa karena kita beda golongan darah. Nah, cangkok hati itu nggak boleh beda golongan darah, harus sama, harus yang cocok. Lalu dicek bapaknya, oke, bapaknya cocok, mereka berdua golongan darahnya sama. Oke, jadi yang maju, kita udah ngomong nih, udah persiapan kata, soalnya kondisinya makin memburuk, kata dokter gini, harus segera dibawa waktu itu. Flashback, oke, Indonesia nggak bisa untuk melakukan cangkok karena COVID tutup. RSCM untuk cangkok hati. Oke, aku bilang, kita opsinya kemana dok? Dia dikasih waktu itu, kami dikasih 5 pilihan negara. Singapura, Taiwan, Jepang, satu lagi apa ya? China sama India. Oke. Terakhir, kita maunya Singapura waktu itu. Oke, kita Singapura karena dekat kan, tutup border. Nggak boleh. Karena COVID. Semuanya tutup border. But itulah penyertaan Tuhan. Satu bukan negara, India. Dia menerima kan. Tapi dok kita nggak mau ke India. Itu pilihan terakhir sebenarnya. Kata dokter, yang buka border cuma India. Tapi kita nggak mau ke India dok. Kita keluarga nggak ada yang mau ke India karena negaranya kita tahu. Hanya dokter bilang, ibu nggak mau coba aja gitu, nggak ada pilihan. Ibu mau anak ibu sembuh atau enggak. Diskusi sama keluarga akhirnya oke, kita ke India lah. Dari situ penyertaan Tuhan itu luar biasa tuh, karena kita ngurusin dokumen semua tuh Tuhan permudah semua gitu loh. Walaupun waktu itu sedang COVID, sebenarnya susah ya. Susah banget untuk, hanya kita bikinin dokumen cuma seminggu selesai. Siap terbang. Hanya waktu sebelum terbang kan banyak hal yang harus kita urusi. Pertama, dokter bilang gini, ibu nggak bisa jadi pendonor, oke. Waktu itu mau adik saya jadi pendonor. Singkat ceritanya bapaknya nggak bisa pendonor. Karena? Ada penyakit genetik, itu nggak boleh. Pendonor itu harus sehat. Dia nggak boleh ada penyakit bawaan, genetik. Itu akan membuat kesempatan hidup dia cuma 70%. Jadi berkurang. Ya kesempatan hidup. Iya. Lalu kita di Jakarta tuh semua udah telepon untuk jadi pendonor. Aku telepon keluarga aku untuk cari adik aku. Ada adik ipar aku yang mau. Lalu aku cuma terdiam. Aku dengan kasus Grace itu, aku banyak hal yang aku lebih tenang. Aku lebih dengan Tuhan. Waktu itu aku cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang Grace sembuh dengan cangkok hati, saya nggak mau orang lain. Saya ngomong dengan Tuhan. Saya nggak mau adik saya nggak mau ipar saya atau yang lain, nggak. Saya maunya saya atau bapaknya, gitu loh. Saya nggak mau yang lain. Gitu. Itu ada idealisme tersendiri ya. Saya nggak mau suatu saat anak ini tuh nanggung beban sosial yang besar dalam hidupnya gitu. Walaupun adik saya, walaupun omnya kan. Cangkok itu setelah kita baca tuh nggak mudah loh, gitu loh. Proses hidupnya, proses untuk mendonornya pun nggak mudah. Gitu. Saya takut dia ke depan jadi beban dalam jadi hidupnya. berhutang budi gitu ya. Saya nggak mau. Saya cuma waktu itu doa Tuhan, kalau memang iya, saya mau saya atau nggak bapaknya. Jadi waktu itu dokter di sini bilang karena bapaknya itu gula, genetik. Gak boleh, tapi kita dikasih kesempatan gini, gak apa-apa, mungkin di India bisa diobati gulanya, jadi bapaknya bisa pendonor. Oke, kita berangkat nih, kita berangkat Desember 2020, kita berangkat dengan bapaknya pendonor. Saya, anak saya, suami saya, dan mertua saya, kita berangkat. Sampai di India, kita ketemu dokter spesialis transplant cangkok. Dia cek suami saya,
Setelah itu dia bilang gini, suamimu nggak bisa jadi pendonor gitu, karena tipe diabetesnya ini genetik. Dokter bilang gitu. Jadi tidak bisa diakali bisa. ya? Bisa, tapi kesempatan hidupnya cuma 70%. Gitu loh. Apakah kalian bersedia? Lalu dia tanya dokternya, siapa lagi yang ada? Mertua saya, tapi mertua saya kan sudah di atas 50, nggak bisa. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Lalu saya cuma bilang, dokter saya aja gitu loh. Karena maunya saya gitu, saya aja. Dokter nggak ngomong apa-apa waktu itu. Dia cuma, oke, ibu ambil darah deh, saya screening lengkap waktu itu. Screening, seminggu kemudian kami dipanggil lagi ke dokter. Dia cuma bilang gini dokternya, oke, ibu aja mamanya yang jadi pendonor. Bisa. Bisa. Saya kaget, kagetnya langsung saya ingat doa saya gini, oh ini yang aku mau gitu loh, maksudnya ini doa yang aku kasih, aku minta ke Tuhan. Jadi langsung tiba-tiba dalam hati, ini yang kamu mau kan gitu. Jadi oke. Aku happy, aku ya nggak apa-apa saya aja gitu. Dia bilang kamu sehat, kamu paling cuma latihan untuk turunin berat badan karena ada fatty liver, tapi itu yang bisa diatasi gitu loh. Yeah. Jadi kita 3 bulan di India Untuk proses camkokan itu ya. Cangkok, gitu. Nah akhirnya aku penasaran sebenarnya sih. Kenapa akhirnya bisa ibu yang diterangkan oleh dokter? Iya, diterangkan. Jadi dia kita ketemu dokter terangkan. Jadi nanti cangkoknya itu adalah cangkok dengan beda golongan darah. Oke, aku tanya apa bedanya? Kalau beda golongan darah, antibodi anaknya akan dihilangkan, diturunin. Jadi sebelum cangkok, sebelum operasi, dia dikasih obat yang setara dengan obat kemo untuk turunkan antibody. Jadi dia nggak punya antibody. Supaya tidak melawan hati dari golongan darah yang berbeda. Oke, aku bilang apa konsekuensinya? Dia bilang besar kemungkinan terjadinya penolakan ya, karena beda golongan darah. Lebih beresiko tinggi untuk terjadinya kegagalan ya dengan beda golongan darah, gitu. Tapi apa yang buat ibu yakin nih dengan dokter bilang besar kemungkinan gagalnya nih gitu? Aku waktu itu cuma berdoa sama Tuhan gini, Tuhan ini udah jalan yang sudah final yang bisa kita lakukan gitu loh. Selebihnya saya serahin ke Tuhan. Tuhan mau seperti apa nih? Semua jalan udah kita tempuh gitu. In the end emang harus cangkok ya nggak apa-apa. Aku sampai bilang Tuhan, ini yang terakhir nih, aku kasih hati aku untuk anak aku. Gitu loh. Lalu oke, aku bilang segala resiko aku terima, aku tanggung. Jadi sebulan kita perbaikan dia punya gizi, harus naikin berat badan, infeksi harus dihilangkan sebelum cangkok. Jadi antibodinya diturunin, benar-benar anak ini harus steril, dia nggak boleh kena flu, nggak boleh batuk, nggak boleh, benar-benar harus steril karena kan dia nggak ada antibodi. Kalau dia sakit, dia demam, resikonya lebih tinggi dan nggak boleh cangkok. Kalau demam gitu-gitu nggak boleh untuk naik operasi, itu nggak boleh. Harus nunggu lagi, harus disembuhin dulu gitu. Jadi di situ di India tuh banyak penyertaan Tuhan sih. Dia lindungi kami, dia menyertai kami sampai selesai. Jadi Grace transplant tanggal 7 Januari 2021. Waktu itu di kamar cuma kami berdua karena kan pulang ke hotel. Paginya 5:30 itu operasi. Jadi kita cuma berdua, dia waktu itu umur 7 bulan. Saya cuma bilang waktu itu sama Grace, kamu harus berjuang karena mama juga berjuang. Aku nggak tahu waktu itu dia dengar apa enggak. Aku sama dia kita berdoa. Paginya ada suami saya, dia datang paginya, kita dibawa ke ruang operasi waktu itu. Dibawa ke ruang operasi, saya gendong, terus dokternya minta karena kayaknya dipisah ruang operasinya. Lalu saya cuma waktu itu bisikin ke dia, Mama tunggu ya, gitu.
ini yang udah terakhir mama lakukan. Jadi aku cuma bilang, mama tunggu kamu di luar. Jadi setelah itu ya operasi berjalan kurang lebih 12 jam. Jadi aku keluar duluan, baru Grace keluar. Dan ternyata yang terjadi adalah? Iya. Sebelum dikasih obat untuk anestesi, aku cuma berdoa sama Tuhan. Aku takut. Malam sebelumnya itu aku takut. Karena sebelum itu dokter datang ke ruangan kami, dia cuma bilang gini, kamu harus mempersiapkan yang terburuk. Kalau di meja operasi itu nggak berhasil. Oke, aku tanda tangan. Dari situ aku nggak bisa tidur. Aku cuma berdoa sama Tuhan. Selalu yang aku katakan gini, Tuhan, ini yang udah bisa aku lakukan gitu. Aku mau anak ini. Gitu. Maksudnya, lihat perjalanan hidupnya tuh. Udahlah Tuhan, maksudnya ini yang udah terakhir dong. Gitu. Nggak kasihan. Gitu. Jadi ya masuk operasi, puji Tuhan, operasinya berhasil. Aku sadar duluan. Mereka bilang your baby is fine gitu, dia masih di ruang ICU, masih belum sadar gitu. Terus aku bilang gimana? Nggak apa-apa, dia bilang oke gitu. Dokter bilang oke, kita tunggu aja dia siuman gitu, dia sadar. Oke. Setelah itu dokter datang ke kamar. Next day-nya tuh dokter datang, dia bilang kami mengambil 15% dari hatimu untuk anakmu gitu. Karena dia bayi masih kecil. Jadi yang diambil dari hati aku tuh cuma sedikit. Lalu aku bilang, terus dia bilang gini, hati anakmu dibuang, yang rusak. Jadi mereka kasih lihat aku foto, hatinya memang udah hitam, udah. Dia bilang, jadi kamu tunggu aja, setelah pemulihan kamu bisa lihat dia, karena kita nggak boleh masuk untuk lihat anaknya. Yeah. Jadi aku lihatnya cuma bayi dari suster foto, terus lihat kulitnya udah putih, maksudnya udah berubah. Nggak kuning lagi. Nggak kuning, matanya nggak kuning gitu. Lalu setelah seminggu aku boleh jenguk dia. Yang aku bersyukur banget itu setelah dia lihat aku itu tuh dia nangis gitu. Dan pertama kali aku lihat tuh matanya putih kayak orang anak-anak normal gitu loh. Jadi masa pemulihan dia di rumah sakit itu 2 minggu. Dan nggak sampai situ yang Tuhan kasih mujizat. Dan waktu itu saya masih memberikan ASI ke Grace. Dan dia ketemu, masa saya nggak ketemu dia itu, ASI saya nggak stop. ASI saya tuh masih mengalir. Jadi dokter bilang gini, kamu tahu nggak kenapa Grace itu pemulihannya lebih cepat? Karena dia dapat antibodi dari kamu. Wow. Gitu. Dari situ aku dia bilang kamu luar biasa. Orang di mana-mana banyak pengalaman nggak ketemu anaknya, asinya berhenti. Karena mungkin stres. Iya. Jadi nggak, dia bilang itulah kenapa anakmu kuat sehat tuh karena antibodinya, dia memang nggak ada antibodi tapi dia dapat dari kamu gitu. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya sewaktu operasi disertai, tapi pemulihannya, itu juga recovery-nya disertai dengan cara memberikan ASI yang banyak kepada ibu ya. Dan Grace itu adalah bayi pertama dari Indonesia yang paling kecil yang melakukan cangkok hati dengan case beda golongan darah. Di India? Di India. Oke. Sampai sempat masuk berita. Iya, sampai masuk berita karena dia paling kecil, baby yang paling kecil. Dan waktu pulang pun saya sampai sini pun saya ketemu sama pihak RSCM untuk mereka discuss sama saya. Itu penyertaan Tuhan sampai situ, luar biasa. Dan setelah itu Grace tumbuh dengan sehat. Ya, sehat. Sekarang sudah 5 tahun berarti ya? 5 tahun. Setelah selesai cangkok hati dia nggak pernah. Karena mereka takut gini, cangkok itu beda golongan darah itu takutnya adanya penolakan dalam tubuhnya dia karena adanya organ asing dalam tubuh.
itu mungkin yang saya rasakan adalah bagaimana Tuhan tuh melindungi. Aku setiap hari cuma berdoa gini, selalu yang aku bilang ke Grace, kamu terima hati mama ya, gitu loh. Gitu. Kamu terima dengan baik. Itu selalu aku bilang. Gitu. Dan sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa. Dokter India pun sampai kagum, dia bilang dia bayi dengan kasus beda golongan darah yang nggak pernah infeksi. Wow. Dia nggak pernah infeksi. Sampai detik ini dia nggak pernah yang ada beberapa case anak seperti ini infeksi, mereka harus buka lagi jahitan operasinya untuk disembuhkan dulu, ditutup lagi. Lalu walaupun ada risiko itu ternyata tidak terjadi. Puji Tuhan, yang saya lihat penyertaan Tuhan seperti itu. Wow. Gitu. Ya sekarang berarti sudah dikaruniai 2 anak tadi kan? Iya. Yang kedua pun saya shock sebenarnya karena maunya nanti, tapi Tuhan kasih cepet banget. Saya kaget, lalu saya konsultasi sama dokter, dok, saya hamil. Oh ya nggak apa-apa dokter, karena penyakit atresia biliar itu bukan penyakit turunan yang harus kamu takut. Belum tentu anak keduamu kena. Dan puji Tuhan anak kedua sehat. Ya, sekarang sudah 3 tahun. 3 tahun, iya. Berarti bedanya 2 tahun ya sama Grace ya. Wow, gitu. Puji Tuhan. Grace tetap masih konsultasi, masih screening lab, masih dulu sebulan setelah balik dari India, dia masih dipantau setiap sebulan karena dia minum obat imunosupresan seumur hidup. Oke. Ya, dia minum obat imunosupresan seumur hidup. Itu karena ada organ baru, jadi takutnya terjadi penolakan. Jadi akan dievaluasi setelah di umur 10 tahun. Itu untuk mencegah penolakan. Ya? Meminimalisir penolakan. Lalu dulunya setiap sebulan kita harus kontrol, harus cek ambil darah karena kadar obat itu harus ditentukan. Kalau terlalu rendah obatnya harus dinaikin, kalau terlalu tinggi obatnya harus diturunin. Itu harus dipantau. Setahun lewat, ceknya, screeningnya mulai 3 bulan, 2 tahun lewat, 6 bulan, sekarang setahun sekali. Gitu. Wow. Dulu dari obatnya ya Kak, obatnya Grace dulu tuh 13 jenis obat yang harus dia minum. Salah satunya steroid, segala macem. Itu berangsur setiap bulan, ada yang dikurangi, akhirnya yang tetap adalah imunosupresan yang dia minum seumur hidup. Wow. Gitu. Sebuah perjalanan yang luar biasa, yang tidak mudah ya. Iya. Tapi aku percaya sih ketika Ibu melewati itu Tuhan yang memberi kekuatan, Amin. Tuhan yang memberi penyertaan, sehingga Ibu bisa sampai saat ini. Amin. Ya. Dan dari pengalaman badai demi badai yang Ibu lewati, pelajaran apa yang Ibu petik? Tuhan itu mau aku itu lebih berserah pada Dia. Walaupun aku udah berserah, tapi kekhawatiran aku lebih besar. Rasa aku menyerah itu lebih besar, gitu. Dan Tuhan mau aku tuh dibawa naik level iman aku untuk percaya ini loh yang Tuhan sedia. Aku menyertai kamu sampai sekarang. Gitu. Dan yang aku rasakan adalah Tuhan menghadirkan banyak orang dalam hidup aku yang menyertai aku, yang membuat aku tuh lebih kuat, yang menopang hidup aku, yang selalu memberkatakan hal-hal yang baik. Aku down, mau gila udah, tapi nggak keliling aja gilanya. Karena semua hal baru dalam hidup aku, seorang ibu yang baru punya anak dan sudah menunggu lama. Iya, menunggu lama dikasih seperti ini, terus dikasih lagi penyakit yang memang aku nggak ngerti apa nih penyakit ini gitu, apa itu cangkok hati, itu banyak hal yang aku pelajari. Aku harus belajar untuk mengatasi anak ini, kalau kejang gimana, anak ini di injectionnya harus seperti apa. Itu kadang aku nggak kuat, tapi aku flashback ke belakang, puji Tuhan ya aku lewati semuanya gitu. Walaupun aku walaupun naik turun ya, emosionalnya naik turun tuh, tapi Tuhan tuh mau bilang ini, aku sertai kamu loh dari awal sampai akhir, sampai sekarang aku nggak ninggalin kamu gitu. Walaupun aku kadang masih bersungut-sungut, kadang selalu tahu, aduh Tuhan kenapa sih aku gitu.
aku tuh bukan orang spesial gitu. Hanya aku kadang jadi kayak berpikir ada yang Tuhan mau dalam hidup aku, ada yang Tuhan mau dalam hidup Grace gitu. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, Tuhan apapun yang kamu mau dalam hidup Grace Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu aja. Karena anak ini sebenarnya pasti punya purpose dalam hidupnya. Kenapa sampai Tuhan sampai Tuhan tuh apa ya, buat kita tuh sampai harus tersungkur berlutut sama dia tuh. Aku nangisnya tuh bener-bener nangis. Aku nggak merasakan seorang ibu yang harus dihadapi dengan situasi seperti ini tuh. Aku nggak mau gitu Tuhan. Aku tuh mau jadi ibu yang seorang ibu yang baru, ibu yang baru punya anak, yang merasakan ya begini ya. Tapi Tuhan bawa aku dengan kehidupan yang berbeda. Jalan kehidupan aku berbeda. Dan itu doa yang Ibu panjatkan kepada Tuhan tentang Grace supaya Grace ini hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dia sembuh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari cerita Ibu kita juga bisa lihat ya bahwa di dalam pergumulan, dalam hidup seringkali iman kita itu tidak selalu kuat. Betul. Naik turun. Luar biasa. Karena yang paling penting bukanlah kekuatan iman kita, tapi objek imannya kepada siapa kita beriman. Betul. Wow. Oke. So hari ini Ibu tidak datang sendirian. Iya. Yang diceritakan dari tadi di tempat ini. Boleh nggak sih Grace kesini? Halo Grace. Ini dia yang dari tadi disebut namanya Grace. Halo. Ini Grace. Hai dong ngomong sama kakak. Hai. Hai. Tos dulu. Oke, ini dia Grace yang Ibu ceritakan, Ibu saksikan kisahnya. Bagaimana Ibu sekarang memandang Grace ini? Memandang dia ini anugerah dari Tuhan. Yang emang anaknya luar biasa, puji Tuhan luar biasa, sukacita, menjadi penyemangat lah dalam keluarga. Dan dia cucu pertama dari keluarga saya dan keluarga suami. Dan apakah Ibu sudah mulai menceritakan bahwa oh Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, dan Tuhan bahkan yang menolong dan menyertai? Iya, dia tahu. Dia udah mengerti karena udah 5 tahun. Dia kan tanya, Mama ini apa? Di perutnya kan ada bekas operasi. Oh iya, ini operasi. Kenapa operasi? Waktu itu dokter ambil hati Mama buat Grace. Kenapa? Itu yang dia tanya. Oh dulu Grace sakit, terus Tuhan Yesus sembuhin Grace. Oh jadi dia taunya India itu tempat dia operasi. Kayaknya negara yang pertama tahu selain Indonesia adalah India ya, Grace. Oke. Grace pengen balik ke India? Jalan-jalan? Mau ke India? Oke. Lalu apa yang membuat Ibu akhirnya mau melayani orang-orang yang mungkin mengalami penyakit seperti Grace? Karena aku mengalami sendiri dan itu berat. Gitu loh. Mereka tuh butuh untuk dikuatkan. Nggak mudah. Benar-benar nggak mudah untuk menghadapi situasi seperti keadaan Grace tuh nggak mudah. Gitu. Dan aku cuma mau menguatkan mereka. Aku cuma bilang, kadang ada yang takut untuk donor, bahkan orang tuanya sendiri takut, mereka nggak mau. Hanya aku memberikan persepsi yang berbeda. Aku nggak yang semenakutkan yang kalian takut gitu loh. Emang sakit lah. Pasti. Masa pemulihan tuh jalan tuh susah. Tapi kita apapun kita lakukan untuk anak gitu loh. Dan itu yang Tuhan kasih kekuatan buat aku gitu. Dan melalui apa Ibu melayani mereka? Lewat penyuluhan? Penyuluhan, mereka ada organisasi yang aku datang untuk penyuluhan. Gak apa-apa kok gitu. Ada yang langsung kontak aku mau nanya, cuma sekedar nanya mamanya Grace ini gimana ya kalau pendonor gitu. Oke. Dan adakah satu visi kedepannya akan lebih lagi melayani orang-orang yang mengalami hal Iya, seperti aku Grace? maunya seperti itu untuk banyak tolong anak seperti ini gitu loh. Dan pikir-pikir lagi aku sudah melakukan operasi besar dalam hidup aku 3 kali. Gitu. Operasi 2 kali aku sesar, sekali aku
transplant, jadi kayaknya udah cukup ya Tuhan 3 kali diobrak-abrik badannya gitu. Oke. Dan ada target tertentu buat pelayanan ini bagi Ibu? Sebenarnya nggak ada sih, saya cuma ada yang nanya saya akan jawab, ada penyuluhan saya akan memberikan semangat lah buat mereka, karena kadang edukasinya kurang untuk anak orang yang tentang atresia biliar itu kurang. Karena ini suatu hal yang baru juga dan belum diketahui pun penyebabnya. Jadi, penyebabnya nggak ada yang tahu gitu. Jadi sebisa mungkin Ibu dengan pengalaman yang sudah dilewati memberikan penguatan, memberikan penyuluhan tentang apa yang terjadi gitu ya. Oke, boleh nggak sih kasih ngomong sesuatu ke Grace? Ada sesuatu yang pengen disampaikan ke Grace hari ini? Apa ya? Setiap hari aku sampaikan ke Grace itu Tuhan punya hidup Grace adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah melalui hidupnya Grace nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya. Dan selalu aku cuma bilang biarlah hati mama tuh tumbuh dengan baik, organ-organmu tuh sehat. Itu aja. Oke. Dan puji Tuhan dia terima hati aku dengan baik, dan karena emang aku maunya dia, hati aku buat dia. Gitu. Ya, puji Tuhan. Sehat selalu ya Grace ya. Oke, terakhir Ibu, untuk sahabat solusi yang hari ini mungkin mengalami, mungkin bukan penyakit yang sama, tapi penyakit yang berat atau bahkan kayaknya kok bertubi-tubi nih ya pergumulan yang terjadi, badai yang terjadi. Bolehkah berikan satu pesan penguatan bagi sahabat solusi? Boleh omong kepada sahabat solusi hari ini. Oke. Halo sahabat solusi, memang nggak mudah, saya tahu. Tapi Tuhan akan kasih kita kekuatan. Tetap berdoa, beriman kepada Tuhan. Memang di saat kita punya masalah, punya beban yang besar, memang mengucap syukur itu bukan hal yang gampang. Tapi cobalah untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Walaupun jawabannya nggak sekarang, tapi setiap hari Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, selalu Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kalian gak sendiri, ada Tuhan, ada keluarga, ada orang-orang yang membantu, yang mensupport, dan ya itu suatu anugerah. Gitu. Amin, amin. Ibu Violin, terima kasih banyak Kak. buat waktunya, buat kesaksiannya hari Grace. Thank you so much sudah datang. Saya percaya ceritanya bisa memberikan kekuatan dan memberkati sahabat solusi yang menonton. Sehat selalu. Terima kasih Kak. Grace sehat selalu. Iya. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami badai yang berat di dalam hidup, seperti sakit penyakit atau berita-berita yang kurang mengenakan dalam hidup sahabat solusi. Ingat, sahabat solusi nggak sendirian. Kamu nggak perlu memendam dan menjalani ini sendirian. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendampingi, menggenggam tanganmu di dalam doa. Kami tunggu ya.